setiap kami. Tuhan mengasihi setiap kami, dan kami percaya dalam kasih kebaikan kesetiaan Tuhan, kami akan melihat hidup kami pasti diberkati, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami membawa hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang sama, ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman. Kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati hamba-Mu yang kepercayaan menyampaikan firman, urapan-Mu mengalir Tuhan. Sucikan layak tutup bungkus balik kaki salam pikiran dosa, mohon ampun kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas, tanpa Tuhan gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan menyucikan, melahirkan, memampukan, mengubahkan yang biasa jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir yang menyaksikan semuanya diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, setiap yang disampaikan isi hati Tuhan pasti ada kuasa, pasti memberkati. Dalam nama Yesus yang siap diberkati, dengan sukacita, dengan iman sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat yang sudah mulai dengan luar biasa, dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu saudara. Jumpai kanan kiri depan belakang, mau katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, walaupun tanggal 26 senyumannya tanggal 1 saudara. Haleluya. Doa saya pokoknya besok semuanya gajian. Amin. Kenapa kalem-kalem? Nggak butuh gaji? Ya butuh sih Pak Pendeta, tapi masalahnya begitu nyampe besok langsung bayar pay later Pak Pendeta. Oh Tuhan, saya doa semuanya diberkati sempurna. Amin. Saya melihat saudara semangatnya luar biasa, kesetiaannya luar biasa. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja saudara yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak boleh Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Yang sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita saudara, Matius pasal yang ke-8. Kita akan langsung saudara, yaitu di ayatnya yang ke-10, 11, 12, dan 13. Kita akan baca sama-sama saudara dari 10 sampai ayat yang ke-13. Saya baca 10, saudara 11. Kita gantian 13, kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Ayat 11. Aku berkata kepadamu, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. 11, silakan. Ayat 12, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat 13 sama-sama. 3, iya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, maka sembuhlah hambanya. Kalau saudara baca bagian atas, saya percaya kisahnya sudah sangat familiar, di mana Tuhan menyembuhkan hamba dari seorang perwira di Kapernaum, saudara. Tetapi yang menarik yang saya baca dengan saudara tadi, ayat 11, dikatakan begini saudara, di dalam perjumpaan Tuhan dengan perwira Kapernaum ini, Tuhan bicara tentang apa? Kerajaan sorga. Ayat 11, sama-sama kita baca ayatnya yang ke-11. 3, ya, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, Yakub dalam, saya mau bilang saudara, ini gambaran tentang apa? Pesta perjamuan anak domba. Kalau saudara baca banyak bagian dalam Alkitab bicara tentang kerajaan sorga, digambarkan seperti apa? Pesta kawin anak domba. Matius 22 ayat 2 dikatakan begini saudara, Matius pasal yang ke-22 ayat 2. 3, ya, hal seumpama apa? Yang mengadakan apa? Perjamuan kawin untuk Wahyu 19 ayat 7 dikatakan apa? Wahyu 19 ayat yang ke-7. 3, ya, karena hari apa? Perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah apa?
Siap sedia. Mungkin saudara dan saya baca kisah ini, saudara, kenapa kok tiba-tiba Tuhan Yesus dalam perjumpaannya dengan seorang perwira di Kapernaum, Tuhan bicara tentang pesta di sorga. Saya mau bilang saudara, ketika saya pelajari lebih dalam, karena si perwira ini memiliki karakteristik, masuk bicara tentang saudara dan saya. Kalau kita hanya sekedar jadi orang-orang yang melakukan ritual keagamaan, tetapi ada hal-hal yang kita miliki yang tidak sesuai, bicara tentang dengan contoh yang Tuhan berikan dari seorang perwira ini, saudara, bisa-bisa kita tidak juga akan selamat, saudara. Makanya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudara juga bilang begini, padahal orang yang seharusnya apa? Menjadi umat Allah akan dibuang ke gelapan di luar. Di situ apa? Jadi saya mau bilang saudara, kita akan belajar dari seorang perwira yang punya karakteristik orang-orang yang akan pesta di sorga. Doa saya sesuai dengan iman gembala, sesuai dengan penglihatan yang Tuhan kasih kepada gereja ini, saudara dan saya, kapanpun waktu Tuhan kita adalah lautan manusia yang berjubahkan kekudusan, pesta dalam kerajaan sorga. Boleh berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, judul ini sebenarnya saudara adalah judul yang gembala sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Paryaji almarhum, telepon saya tahun 2021 saudara untuk saya bawakan, dan kemarin Tuhan ingatkan saya untuk bawakan ini. Kenapa? Karena ini masih dalam suasana ulang tahun 36 tahun dari Tiberias Ministry, saudara. Makanya judulnya adalah bicara tentang pesta di sorga. Sama-sama bilang sama saya, pesta di sorga. Amin. Karakteristik apa yang dimiliki oleh perwira Kapernaum yang menggambarkan karakteristik orang-orang yang akan pesta di sorga? Yang pertama adalah bicara tentang memiliki kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya, rendah hati. Amin. Kita lihat ayat 5 saudara, Matius 8 ayat yang kelima. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya. Ketika datanglah seorang apa? Mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Kalau saudara perhatikan, profesinya adalah seorang perwira. Pada masa itu perwira punya jabatan yang sangat tinggi, paling dihormati, saudara. Apalagi di Kapernaum, saya mau bilang saudara, jabatannya tinggi, kemudian dia sangat kaya raya. Kenapa? Karena namanya perwira di Kapernaum. Kapernaum, kalau saudara baca historisnya, pada masa itu adalah daerah dengan perputaran ekonomi yang sangat baik, saudara. Makanya pemerintahan Romawi taruh kantor pajak di sana, kemudian perwira yang di sana bukanlah perwira yang biasa, tetapi perwira yang menjadi perwira pilihan, saudara. Dan akhirnya apa? Ditaruh di sana, makanya dia selain punya jabatan yang tinggi, juga dia sangat kaya raya, saudara. Saya mau bilang saudara, sekalipun dia punya jabatan yang tinggi, sekalipun dia kaya raya, Sultan Kapernaum. Saya mau bilang saudara, Kapernaum itu saudara, itu isinya orang kaya, perputaran ekonomi sana sangat luar biasa. Makanya Petrus biarpun darah tinggi, saudara, dia orang kaya, saudara. Betul, Sultan Andara ketemu Sultan Kapernaum, cium tangan, saudara. Iya, kaya raya itu si Petrus, saudara. Makanya kalau saudara ke Kapernaum kan rumah-rumahnya masih ada sampai hari ini. Kenapa? Karena mereka bisa membangun dengan kualitas terbaik pada masa itu. Nah, artinya begini saudara, seorang perwira Kapernaum ini punya jabatan tinggi, dia juga kaya raya, tapi dia mau datang menjumpai Tuhan, bahkan memohon pada Tuhan. Saya mau bilang saudara, bisa nggak dia suruh anggotanya, dia suruh anak buahnya, undang Tuhan datang ke rumahnya? Sangat bisa. Shalom. Memang kalau belum gajian lemes banget. Sekali lagi, bisa nggak dia minta anak buahnya jemput Tuhan datang ke rumahnya? Tetapi dia datang sendiri, dia memohon. Saya mau bilang saudara, menggambarkan kerendahan hati. Saya mau bilang saudara, karakteristik orang yang pesta di sorga yang pertama, sama-sama bilang sama saya, rendah hati. Mohon maaf ya, orang yang sombong gak akan terima kerajaan sorga. Kenapa? Karena orang sombong itu kekejian buat Tuhan. Amsal pasal yang ke-16 ayat 5. Sama-sama kita baca. Amsal pasal yang ke-16 ayat 5 dikatakan apa? 3 ya. Setiap adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan apa? Bahkan kata kekejian di sini saudara, bahasa aslinya adalah toebah. Bicara tentang apa? Kejijikan. Orang sombong itu jijik di mata Tuhan, saudara. Mohon maaf ya, Tuhan gak pernah jijik sama orang bikin dosa, saudara. Tuhan tidak memandang jijik wanita yang kedapatan berzina, tetapi orang sombong itu kejijikan buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, kalau kau mau pesta di sorga, jangan ada kesombongan. Amin. Sekaya apapun saudara, sesukses apapun saudara, setinggi apapun jabatanmu, saya mau bilang saudara, jangan ada kesombongan. Kenapa? Karena semuanya bukan milik kita, semuanya datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Jangan baru kaya dikit, sombongnya bukan main, saudara. Ada orang Kristen, bukan yang di sini, yang di gedung sebelah.
Baru kaya dikit, ya Tuhan jalannya udah dadanya buka-buka begini saudara. Oh Tuhan, baru kaya dikit, baru punya jabatan dikit, dagunya oh Tuhan. Lihat orang, bukan dia hanya memandang sebelah mata, memandang tanpa mata. Oh Tuhan, bahkan kadang-kadang kalau jalan saudara, bukan cuma dagu diangkat, lubang hidung langit, hadap langit. Saya mau bilang saudara, itu kejijikan buat Tuhan. Nggak pantas kita sombong. Anak Tuhan kalau tahu firman nggak pantas sombong. Kenapa? Karena dia tahu semuanya datangnya dari Tuhan, bukan dari dia saudara. Apa yang mau kita sombongkan, Tuhan bisa ambil semuanya. Kenapa? Karena semuanya milik Tuhan. Amin. Saya mau bilang saudara, ngapain kita mau sombong? Kita nggak bisa sombong di mata Tuhan. Justru orang-orang sombong di mata Tuhan, Tuhan bisa ambil semuanya untuk menyadarkan dia betapa pentingnya kerendahan hati saudara. Saya banyak melihat orang-orang sombong, sehebat apapun dia ngalamin kejatuhan saudara. Bahkan saya mau bilang, siapapun kita, even saudara pendeta, kalau sombong bisa jatuh. Puji Tuhan, di tempat ini jemaatnya mengasihi pendeta. Karena tadi beberapa cabang sebelumnya ketika bilang begitu langsung amin, amin, iya, iya, pendeta aja bilang amin, iya, iya. Kalau pendeta jatuh aja, ya amin, tolak dalam nama Yesus. Tapi saya mau bilang betul, pendeta kalau sombong, saya mau bilang saudara bisa ngalamin kejatuhan. Makanya saya selalu ingatkan diri saya, jangan sombong, jangan sombong. Dengan segala pujian, dengan segala kerendahan hati, pujian yang datang saya selalu bilang jangan sombong. Karena orang-orang Tiberias, jemaat Tiberias, apalagi tanta-tanta Ambon, Batak, Manado, Papua, kalau puji pendeta minta ampun saudara. Pak pendeta kalau Pak pendeta sangat memberkati sekali Pak pendeta. Betul. Apalagi inang-inang Batak kalau puji pendeta minta ampun saudara. Betul. Tarikannya aja udah menakutkan saudara. Pendeta. Tuhan. Pendeta, bagaimana pula pendeta? Waduh, ada itu jemaat Nias. Saya sebut dia inang andaliman, saudara. Betul. Kalau telepon saya bisa berjam-jam, isinya pujian semua. Kalau saya nggak jaga hati, kesombongan saya, mulai ada kesombongan dari sorga, malaikat bilang, Marcel, makanya saya bilang, rendah hati, semuanya dari Tuhan. Amin. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, yuk jadilah pribadi yang rendah hati. Orang-orang yang rendah hati akan melihat kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, rendah hati. Bilang sama yang ngomong, jangan sombong. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, ciri karakteristik orang yang akan pesta di sorga. Yang kedua, belajar dari perwira Kapernaum adalah memiliki hati untuk sesama. Sama-sama bilang sama saya, hati untuk sesama. Sama-sama bilang sama saya, mengasihi sesama. Coba kita lihat ayat selanjutnya saudara, 6, ayat 6 dikatakan apa? Tuhan, hambaku, dan ia sangat, kalau saudara melihat bagian awal dikatakan Tuhan, hambaku terbaring. Orang ini, perwira Kapernaum ini datang sama Tuhan, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadinya, tetapi untuk hambanya. Artinya apa? Dia punya hati mengasihi sesama. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, saya mau bilang untuk pesta di sorga, Tuhan bilang apa? Patuhi hukum yang paling utama dan yang terutama. Yang pertama, kasihilah. Belum. Kasihilah. Baru kasihilah. Dalam kedua hukum inilah mencakup semua hukum dalam Alkitab. Artinya apa? Saya mau bilang saudara, kasih Tuhan, kasih sesama. Tapi ada banyak orang Kristen hari-hari ini bilang mengasihi Tuhan, tetapi nggak bisa mengasihi sesama. Benar loh. Ada banyak orang Kristen hari-hari bilang mengasihi Tuhan, tetapi sesamanya nggak dia kasihi. Ada banyak suami-suami, kalau di gereja bilang mengasihi Tuhan, ketika dia mengangkat tangan dalam penyembahan, aku mengasihi Yesus. Bibirnya sampai lobi, saudara. Tapi dengan tangan yang sama dia pakai pukul istrinya, saudara. Sampai malaikat bilang, waduh doe, itu tangan yang tadi yang diangkat kah? Iya. Sampai iblis lihat dia, gua aja iblis nggak pernah pukul istri. Saya mau bilang saudara, shalom bapak-bapak. Haleluya. Saya mau bilang Pak, kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau akan pasti mengasihi istrimu. Amin ibu-ibu. Sekarang ibu-ibu, shalom ibu-ibu. Kalau kau bilang kau mengasihi Tuhan, kau akan mengasihi suamimu. Amin. Kenapa ada sayup-sayup terdengar suara bapak-bapak di dalamnya?
Saya mau bilang ya Bu ya, ada kadang-kadang ibu-ibu bilang mengasihi Tuhan, tapi suaminya nggak dia kasihi. Ada ibu-ibu bilang mengasihi Tuhan, tapi dikit-dikit suaminya dia tekan terus. Suaminya udah kerja pagi sampai pagi, saudara. Tetapi bukannya ditolong, ditopang, dikit-dikit istri-istri menuntut terus. Papa gimana sih, Bu? Gimana sih, Papa? Gimana sih, gimana? Papa gimana, Bu? Suaminya udah stroke ringan. Ayo, gimana? Jangan cuma ketawa, Bu, bertobat, Bu. Saya mau bilang saudara, ibu-ibu, shalom ibu-ibu. Kalau kau bilang mengasihi Tuhan, kau mengasihi suamimu, bukan menekan suamimu. Amin bapak-bapak. Yeah. Hari ini saya bela bapak-bapak, saudara. Haleluya. Saya mau bilang saudara, Bu, shalom ibu-ibu. Istri itu penopang, penolong, bukan penekan suami. Amin bapak-bapak. Yeah. Ini mataku, mata kiri mataku, mata-mata. Haleluya. Iyalah. Saya mau bilang saudara, buat saudara yang masih punya orang tua, shalom. Kalau kau bilang mengasihi Tuhan, kau mengasihi orang tuamu. Amin. Makanya kalau masih punya kesempatan, sayangi, kasih orang tuamu. Jangan pelit-pelit sama orang tuamu. Kasihi orang tuamu dengan baik. Kalau kau diberkati, berkati orang tuamu. Amin. Jangan sama orang tua, nanti mohon maaf ya, udah dipanggil Tuhan aja baru mama mau apa? Pas mamanya masih hidup, udah nggak usah mahal jangan lemah, mahal mang. Iya, ada orang Kristen mohon maaf ya, nanti udah mamanya udah dipanggil Tuhan, baru segala macam di peti itu segala macam, peti dari emas lah apa segala macam, di dalamnya ada wodo, ada MP3, buku-buku rohani, semuanya lengkap di sana. Udah kayak toko buku Immanuel dalam situ, saudara. Pas mamanya masih hidup aja dikit-dikit, udah mah nggak usah mah mahal mah, udahlah nggak usah lama, udah lama, pelit-pelit banget. Padahal mamanya cuma minta tas Hermes. Ya memang kadang-kadang ada orang tua nggak berhikmat, saudara ya, tapi saya mau bilang sekali lagi, saudara, iyalah, kasihilah. Amin. Bahkan bukan cuma anggota keluarga kita, orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kita, belajarlah untuk mengasihi, saudara. Saya kan kemarin, saudara, saya sudah saya di Instagram saya kasih ada nomor admin, nomor tim saya dan lain sebagainya. Ya kan pendeta industri gitu ya, saudara ya. Jadi biar bisa dihubungin gitu, saudara ya. Endorse. Nah, jadi yang bintang iklan. Nah, jadi gimana, saudara ya? Ya, sebentar lagi pendeta saudara ada sebuah iklan yang akan dibintangi oleh pendeta saudara. Iya. Ingat poin nomor 1, jangan sombong. Tuhan maaf, bercanda Tuhan. Maaf Tuhan, maaf, bercanda. Jangan sombong Tuhan. Bercanda Tuhan. Nah, jadi saya taruhkan nomor di situ, saudara. Nah, kemarin ada yang WhatsApp bilang begini, Pak Pendeta, dari bahasanya saya lihat dia bukan orang Kristen. Dan dia bilang gini, Pak Pendeta, saya PRT atau ART, asisten rumah tangga. Tolong request dong Pak Pendeta khotbah. Request dia, saudara. Dia bilang begini, Pak Pendeta tolong request tentang khotbah tentang perlakuan majikan kepada ART-nya. Tolong khotbah Pak Pendeta, majikan-majikan yang suka pelit sama ART-nya. Saya mau bilang ya itu kan, jangan cuma keluarga yang dikasih, orang-orang di sekitar kita yang bekerja dengan kita kasih, disayangi juga. Ada orang kadang-kadang mohon maaf ya, orang Kristen diberkati, tapi orang yang kerja sama dia nggak dikasih, nggak diberkati, saudara. Udah kerja susah payah, dia makan enak, mohon maaf asisten rumah tangganya, kamu jangan makan daging, jangan, nggak sehat, kolesterol. Di belakang tuh ada rumput, bikin aja itu salad, makan salad. Oh Tuhan, saya pernah lihat ada orang yang makan di restoran satu keluarga, enak, sikat, ART-nya samping pojok cuman bengong. Oh Tuhan, Hotman Paris saja, saudara. Bang Hotman itu saya pernah lihat di videonya, dia beliin makanan ketika dia lihat seperti itu, saudara. Bang Hotman sekalipun mungkin tampangnya kayaknya keras begitu, saudara, walaupun sempat ancam mau somasi saya, saudara. Iya, tapi hatinya baik loh, saudara. Bang Hotman, ya. Jangan Bang Hotman, jangan somasi ya. Iya, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, iyalah. Saya dengan segala hati di rumah saya makan apa? Suster mbak saya makan yang sama, saya nggak pilih-pilih, sama makan aja. Tapi yang penting berhikmat juga. Jangan saudara punya suster, punya mbak di rumah, asisten rumah tangga di rumah, bukan Kristen. Saudara lagi makan di Lapo atau bakmi Siantar. Pendeta Marcel bilang kau harus makan. Makan kau, makan. Oh Tuhan, ini makanan kerajaan sorga. Makan. Oh Tuhan, saya nggak ikut campur itu.
Tapi saya mau bilang saudara, kasihilah sesamamu. Karena mengasihi sesama adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Dan janji Tuhan kita akan pesta dalam kerajaan surga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kasih sesama. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Yang terakhir, imam musik boleh siap-siap saudara. Apa karakteristik orang yang akan pesta dalam kerajaan surga? Belajar dari perwira Kapernaum. Yang ketiga adalah memiliki iman yang teguh. Sama-sama bilang sama saya, iman yang teguh. Ayat 10 dikatakan apa? Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Setelah heranlah ia dan yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak. Sekali lagi dikatakan sesungguhnya iman sebesar ini apa? Saya mau bilang saudara, kunci untuk pesta di surga kita harus punya iman yang besar, katakan amin. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, bukannya Tuhan menggambarkan iman seperti biji sesawi bisa memindahkan gunung? Saya mau bilang saudara, biji sesawi yang digambarkan Tuhan bukanlah bicara tentang iman yang kecil, saudara. Itu kenapa di bagian awal dikatakan iman sebesar, bukan sekecil biji sesawi. Kenapa? Karena sifatnya benih bisa ngalamin pertumbuhan menjadi besar, katakan amin. Jadi saya mau bilang saudara, saudara bilang hari ini imanmu kecil, pastikan bentuknya, jenisnya adalah benih yang bisa bertumbuh jadi besar. Nah, iman yang besar akan membuat kita melihat perkara besar terjadi, katakan amin. Yang kedua, bukan hanya bicara tentang ukuran, tetapi juga bicara tentang kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan. Makanya kata sebesar bahasa aslinya saudara adalah tosotos, bukan merek soto, bukan. Tetapi punya makna seteguh. Sama-sama bilang sama saya, teguh. Karena gini, jadi orang Kristen bukan berarti nggak ada badai. Jadi orang Kristen bukan berarti nggak ada tantangan. Serangan demi serangan, apalagi di akhir zaman, di Matius 24 saudara bisa baca. Di akhir zaman ada 3 hal yang harus kita waspada. Yang pertama, penyesatan. Kalau iman kita nggak teguh, kita bisa goyah. Makanya pastikan kau punya iman yang teguh. Yang kedua adalah penyiksaan. Penyiksaan, penderitaan bisa terjadi buat orang Kristen. Bahkan bukan cuma di akhir zaman. Dari masa Tuhan Yesus pun, kalau saudara baca murid-murid, saudara lihat, mereka sebagian besar mati dengan cara martir. Hanya Yohanes yang sampai usia tua, saudara. Itu pun dia diasingkan di Pulau Patmos. Tapi yang lain semuanya martir. Kenapa? Karena mereka mempertahankan iman mereka. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, mungkin kau ngalamin penyiksaan, ketidakadilan, tetapi tetap pegang teguh imanmu, katakan amin. Karena orang yang setia sampai akhir akan pesta dalam kerajaan sorga. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Tapi yang Tuhan taruh hikmat saya juga tentang hal ini juga Tuhan taruh begini saudara di hati saya. Itu tadi eksternal. Tapi yang juga berbahaya adalah dari internal kita. Kapan goncangan iman internal itu terjadi? Ketika kita melihat doa kita belum dijawab Tuhan. Ketika harapan kita belum kunjung terjadi. Ketika sakit kita gak kunjung sembuh. Kadang-kadang ada orang Kristen imannya goyah. Makanya teguhkan imanmu. Saya kemarin sebelum satu khotbah saya diarahkan Tuhan. Sebenarnya saya nggak punya rencana saudara untuk ke toko itu, tapi Tuhan arahkan saya akhirnya ke toko itu saudara. Dan ketika nyampe di sana ternyata yang punya toko itu jemaat Nia saudara. Dia keluar dan bilang, Pak Pendeta Marcel, akhirnya ngobrol. Dan dia bilang begini, Pak Pendeta jujur saya hampir lari dari Tuhan. Saya sudah mau lari dari Tuhan Pak Pendeta. Tapi saya tahu itu salah, makanya saya doa, Tuhan tangkap saya. Saya coba beberapa hubungi pendeta tapi belum pernah kesampaian untuk bisa ketemu. Saya pengen curhat Pak Pendeta sebenarnya. Tiba-tiba saya kaget. Saya lihat di CCTV Pak Pendeta ada di tempat ini. Padahal tempatnya daerah yang jalan parkiran susah dan lain sebagainya. Tapi Tuhan arahkan saya ke sana. Dan bisa ketemu akhirnya apa? Curhat, ngobrol. Bahkan saya mendoakan keluarga ini. Saya mau bilang saudara, justru momen paling berbahaya adalah ketika itu berasal dari internal kita. Tapi pesan saya sebelum saya tutup khotbah saya, tetap teguhkan imanmu. Sekalipun kau belum lihat jawaban doa, sekalipun kau belum lihat mujizat, bukan berarti Tuhan gak bekerja. Karena dia Tuhan yang tetap bekerja dengan caranya sekalipun kita gak melihat. Tugas kita tetap teguhkan iman, tetap setia dalam penantian. Supaya kita kapanpun waktu Tuhan didapati dalam keadaan setia. Orang-orang yang setia akan beroleh mahkota kehidupan pesta dalam kerajaan surga. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, teguhkan imanmu. Tetap setia
kita akan pesta dalam kerajaan sorga. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Dan kita boleh bangkit berdiri, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia. Ku tetap setia. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa Tuhan telah menyediakan rancangan saudara dan saya untuk pesta dalam kerajaan sorga. Tapi untuk menjadi orang-orang yang menikmati kerajaan sorga, milikilah kerendahan hati. Jangan ada kesombongan, karena kesombongan akan menghalangi kita untuk pesta di sorga. Yang kedua, milikilah hati untuk sesama, karena mengasihi sesama adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Dan yang terakhir, milikilah iman yang teguh. Apapun keadaannya, tak punya iman yang teguh, supaya dalam iman yang teguh kita didapati dalam keadaan setia. Orang-orang yang setia akan beroleh mahkota kehidupan untuk pesta dalam kerajaan sorga. Boleh taruh tangan kananmu di dada, katakan, aku akan tetap setia sampai selama-lamanya. Nama menyerahkan Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang hadir, yang menyaksikan, semuanya menjadi pribadi-pribadi yang setia. Sampai kapanpun waktu Tuhan, kami akan berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan sorga. Nama menyerahkan setiap jemaatmu, apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, pemulihan Tuhan pasti dinyatakan. Tidak akan pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam hidup kami. Ucap berkat, anak cucu kami pintar, cerdas, generasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Tempat ini Tuhan berkati, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Koordinator di tempat ini Tuhan berkati, rekan-rekan yang melayani semuanya diberkati Tuhan. Gereja kami, terutama yang sangat kami sayangi, gembala sidang kami, pendeta Darniti Pariaja, anak cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipakai Tuhan luar biasa. Kami doa para pemimpin kami, kargo karisma dalam berkat pelindungan Tuhan yang sempurna. Bahkan sekali lagi gembala sidang kami yang berhari ulang tahun, kami doa Tuhan kasihkan ulang tahun yang spesial buat ibu gembala sidang kami terkasih. Bahkan kami doa yaitu Tuhan Indonesia juga diberkati, dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami pulang, Tuhan jaga sertai besok dan seterusnya. Usaha, pekerjaan, bisnis, toko dagangan, studi kami Tuhan berkati berhasil. Sesi terakhir pendeta Alex bersama tim diberkati Tuhan. Akhirnya kami mau terima berkat dari surga. Sama-sama rekan hati, mau angkat kedua tanganmu. Dengan imanmu pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun dan seterusnya adalah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sekali Yesus